Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Loyanti, Lain Latifah, Azifatul Rahmah, dan saya sendiri Risa Rahyuni Tias. Nah, jadi kami di sini ingin mendemonstrasikan media pembelajaran yang telah kita buat, yaitu yang bernama Polyhedron Puzzle. Di mana media ini kita buat untuk memenuhi tugas media pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Rizka Ayu Ardhani MPD. Langkah pertama yang harus disiapkan yaitu menyiapkan kertas dan juga alat tulis berupa ballpoint atau pensil. Selanjutnya kita buka kardus Polyhedron Puzzle. Ketika kita membuka kardus Polyhedron Puzzle, di dalamnya kita akan menemukan berbagai potongan puzzle. Ada yang berbentuk segitiga, persegi, dan juga persegi panjang yang akan kita susun menjadi bangun ruang sisi datar. Jadi tujuan kita membuat Polyhedron Puzzle ini yaitu untuk menemukan konsep dalam menemukan volume bangun ruang sisi datar. Selain berbagai potongan puzzle, kita juga akan menemukan kubus kayu dan yang tidak kalah penting yaitu kartu petunjuk. Kartu petunjuk di sini berisikan pedoman kita mengerjakan permainan dari awal sampai akhir. Sedangkan keempat kartu lainnya bertuliskan kartu main, di mana akan kita gunakan untuk menemukan konsep rumus volume bangun ruang sisi datar masing-masing, di mana ada balok, limas, prisma, dan kubus. Jadi langsung saja kita baca kartu petunjuk yang pertama, yaitu siapkan bagian-bagian puzzle yang terdiri dari puzzle bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga. Langkah kedua yaitu siapkan kubus-kubus kayu. Setelah semua disiapkan, lanjut ke petunjuk nomor 3 yaitu susun bagian puzzle sehingga menjadi balok. Yang pertama, kita akan memainkan kartu main yang berjudul balok. Di sini, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah siapkan media yang telah disediakan, yang meliputi bagian puzzle berbentuk bangun datar persegi. Jadi, kita mengambil 6 bangun datar persegi di bagian puzzle ini. Kemudian, langkah selanjutnya adalah ambil bagian puzzle dan susunlah menjadi sebuah balok. Nah, kita sudah membuat bangun balok. Setelah itu, masukkan kubus kayu ke dalam bangun balok yang telah disusun hingga memenuhi ruang balok. Jadi, kita akan membuka satu sisi. Kemudian kita akan memasukkan balok-balok kayu ini ke dalamnya hingga penuh. Setelah memasukkan kubus kayu ini ke dalam balok, langkah selanjutnya kita menghitung jumlah satuan kubus kayu pada panjang, lebar, dan tinggi balok. Nah, untuk panjangnya sendiri diwakili oleh 4 satuan kubus balok, yaitu pada sisi depan ini. Kemudian, untuk lebarnya diwakili oleh 2 sisi balok pada sisi demi ini. Dan selanjutnya, untuk tinggi balok diwakili oleh sisi yang ini. Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3. Jadi untuk tinggi balok itu diwakili oleh 3 satuan kubus balok kayu. Baik, setelah kita mengidentifikasi panjang, tinggi, dan lebar balok ini, selanjutnya kita mencatat apa saja yang sudah kita dapatkan. Yang pertama, panjang balok itu diwakili oleh 4 satuan kubus kayu. Kemudian untuk lebarnya itu diwakili oleh 2 satuan kubus kayu. Dan untuk tingginya sendiri diwakili oleh 3 satuan kubus kayu. Selanjutnya, kita menghitung jumlah keseluruhan kubus di dalam balok yang telah dimasukkan. Jadi, nah, kita sudah mengeluarkan kubus kayu ini dari dalam balok ini. Kemudian kita akan menghitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Jadi, jumlah keseluruhan kubus kayu ini di dalam balok itu adalah sejumlah 24. Baik, langkah selanjutnya adalah identifikasi apa hubungan panjang, lebar, dan tinggi dengan jumlah keseluruhan kubus kayu di dalam balok. Nah, coba teman-teman perhatikan. Apa hubungan antara 4, 2, 3, dan 24? Jika kita perhatikan, angka 24 ini dapat diperoleh dengan mengalikan 4 kali 2 kali 3. Nah, jika kita perhatikan lagi, 4 ini merupakan perwakilan panjang dari bangun balok. Kemudian 2 ini merupakan perwakilan lebar dari lebar balok. Dan 3 ini merupakan tinggi dari balok. Sehingga apabila kita ingin mencari volume dari balok, kita bisa merumuskan yakni panjang kali lebar kali tinggi. Nah, langkah terakhir yaitu merumuskan volume balok secara umum. Nah, kita sudah merumuskan volume balok secara umum yakni panjang kali lebar kali tinggi. Setelah kita menyelesaikan kartu main yang bertuliskan balok dan kita juga telah berhasil merumuskan volume dari balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi, kita lanjutkan ke kartu petunjuk nomor 5 yaitu susun bagian puzzle menjadi kubus. Ruang selanjutnya yaitu kubus. Yang pertama yaitu kita siapkan bagian puzzle berbentuk persegi sebanyak 6. Ini ya, ada 6. Yang kedua, susun ke-6 bagian puzzle tersebut menjadi bangun ruang kubus. Nah, ini sudah terbentuk bangun ruang kubus. Langkah selanjutnya yaitu berdasarkan konsep bangun balok yang telah dilakukan sebelumnya, tentukan apa hubungan panjang sisi kubus dengan volume kubus. Nah, tadi kan kita memperoleh bahwa volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sudah kita ketahui bahwa kubus terdiri dari 6 persegi yang memiliki 4 sisi sama panjang. Karena panjang, lebar, dan tinggi kubus sama, maka volumenya adalah sisi dikali sisi kali sisi. Langkah selanjutnya yaitu rumuskan volume kubus secara umum. Nah, tadi kita dapat volume kubus yaitu sisi dikali sisi kali sisi. Atau bisa kita tuliskan volumenya yaitu sisi pangkat 3. Oke, setelah kita menyelesaikan kartu main yang bertuliskan kubus dan kita juga sudah merumuskan volume untuk kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3, kita lanjut membaca petunjuk yang nomor 7 yaitu susun bagian puzzle menjadi prisma. Nah, untuk bangun ruang selanjutnya yaitu prisma. Nah, di sini untuk langkah yang pertama yaitu siapkan bagian puzzle berbentuk segitiga dan persegi panjang. Nah, di sini ada bentuk puzzle segitiga dan di sini ada 3 bentuk puzzle persegi panjang. Untuk langkah yang kedua yaitu susunlah bagian puzzle tersebut menjadi bangun prisma segitiga. Nah, setelah bangun prisma ini tersusun, maka kita lanjut ke langkah selanjutnya yaitu identifikasi bagian panjang sisi tegak dan sisi alas. Di sini kita tahu bahwa sisi tegaknya itu ini bagian ini 1, 2, 3, ada 3 sisi tegak dan 2 sisi alas. Nah, di sini sisi tegaknya itu berbentuk persegi panjang, sedangkan sisi alasnya itu berbentuk segitiga. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu berdasarkan konsep bangun balok yang telah dilakukan sebelumnya, tentukan apa hubungan panjang sisi tegak dan alas dengan volume prisma. Nah, di sini kita menggunakan lagi-lagi menggunakan konsep balok. Kita ketahui bahwa volume dari balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi, di mana panjang kali lebar itu merupakan rumus dari luas dari persegi. Nah, kita tahu bahwa prisma ini memiliki alas yang berbentuk segitiga. Nah, sehingga hanya beda di bagian alas saja.
Sehingga dapat kita simpulkan bahwa volume dari prisma yaitu luas alas dikali tinggi. Untuk langkah selanjutnya yaitu rumuskanlah volume prisma secara umum. Volume dari prisma yaitu kita awali dari volume balok. Di sini volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita tahu tadi bahwa panjang kali lebar itu merupakan luas dari alas. Sehingga kita peroleh bahwa volume dari prisma yaitu luas alas dikali tinggi. Nah, setelah kita selesai mengerjakan kartu main yang bertuliskan prisma, tadi kita juga telah berhasil menentukan rumus volume untuk prisma secara umum yaitu luas alas dikali tinggi. Selanjutnya kita lanjutkan membaca di kartu petunjuk yaitu kerjakan kartu main yang berjudul limas. Kita ambil kartu main bertuliskan limas. Langkah yang pertama yaitu siapkan bagian puzzle berbentuk segitiga dan persegi. Langkah kedua, susunlah bagian puzzle tersebut menjadi bangun limas segi 4 beraturan. Nah, setelah kita selesai membangun puzzle tadi menjadi bentuk limas segi 4 beraturan, kita baca langkah selanjutnya yaitu identifikasi bagian tinggi, sisi tegak, dan sisi alas. Bentuknya seperti ini, di mana alasnya berbentuk segi 4, sisi-sisi tegaknya berbentuk segitiga. Karena ini 5 segi 4, maka sisi tegaknya pun ada 4, yaitu berbentuk segitiga. Berdasarkan konsep bangun balok yang telah dilakukan sebelumnya, tentukan apa hubungan tinggi limas, sisi tegak, dan alas dengan volume limas. Ini adalah bangun balok tadi. Nah, kalau kita perhatikan, limas itu adalah bagian dari balok, di mana dia adalah sepertiganya balok. Itu artinya volumenya juga sama. Namun karena limas ini sepertiga balok, maka volume limas yaitu panjang kali lebar kali tinggi dibagi 3. Dimana seperti yang kita tahu, panjang kali lebar ini adalah rumus untuk menentukan luas alas balok. Itu artinya luas alas dikali tinggi dibagi 3, atau kita bisa menuliskannya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Nah, tinggi limas adalah apa yang ada di dalam sini. Selanjutnya, rumuskanlah volume limas secara umum. Ya, maka volume limas secara umum adalah 1/3 kali luas alas dikali tinggi. Dan itulah tadi pemaparan pemakaian polyhedron puzzle dari kelompok 7. Semoga bermanfaat dan apabila ada kekurangan kami meminta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.